Ada satu nama di negeri ini yang bergerak seperti bayangan, karena bisa dipastikan dia selalu ada di belakang kekuasaan. Presiden boleh ganti, kabinet boleh dirombat, tapi nama dia tetap selalu ada. Ya, dia adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kalau politik Indonesia itu pertunjukan wayang, dia bukan sekadar dalang. Dia juga pemilik kelir, lampu, bahkan tiket masuknya. Pak Luhut Binsar Panjaitan lahir 28 September tahun 1947. Weton Minggu Wage, gabungan antara unsur api yang berjumlah 5 dan unsur air yang berjumlah 4. Totalnya Neptu 9, angka kepemimpinan besar, tapi juga ego besar. Dalam Primun Jawa disebut, pangarso kang ora iso kendaleni karepe dewek. Artinya, pemimpin besar yang sulit menahan kehendaknya sendiri. Dan betapa cocoknya kalimat itu. Karena hampir setiap sektor strategis negara, dari pertambangan hingga transportasi, dari laut sampai urusan digital, selalu ada jejak tangan Pak Luhut. Entah mengapa semua proyek strategis di negeri ini selalu menemukan cara berputar ke orbit yang sama. Kereta cepat, ada dia di meja pembahasan. Nikel, ada namanya di konsorsium. Data center, AI, karbon kredit, sawit, pariwisata, tak jauh-jauh dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Mungkin inilah tafsir modern dari api dan air itu sendiri. Di satu sisi menggerakkan pembangunan, di sisi lain menenggelamkan siapapun yang menghalangi arusnya. Orang berneptu 9 punya karakter keras kepala tapi visioner. Mereka tak bisa diam dan sulit dikoreksi. Kalau sudah punya keyakinan, dunia harus menyesuaikan. Mungkin itu sebabnya kalau rapat dengannya, semua orang cenderung mengangguk duluan, mikirnya nanti menyusul. Dalam ilmu angka nama Jawa kuno, setiap huruf punya nilai energi. Luhut Binsar Panjaitan totalnya 57 disederhanakan jadi 12, yang disebut dalam Primun sebagai Cakat Kalabundu. Masa ketika wahyu besar datang bersama guncangan besar. Orang yang dengan angka ini biasanya membawa perubahan besar, tapi juga menanggung kegaduhan besar. Seolah setiap langkahnya membuka pintu kemajuan, namun di sisi lain meninggalkan debu di belakangnya. Nama Luhut sendiri mengandung makna penyambung atau penghubung. Ia memang menjembatani banyak hal, antara militer dan politik, antara pemerintah dan investor, antara ambisi dan realitas. Namun, setiap jembatan selalu punya beban, dan bila terlalu banyak beban yang melintas, kadang jembatan itu sendiri yang bakalan retak. Binsar berarti terang, tapi terang yang terlalu silau bisa membuat orang lain kebingungan, bahkan kehilangan arah. Sedangkan Panjaitan adalah garis kuat dari darah pejuang, keras, teguh, dan tak mudah mundur, bahkan dari bayangan sendiri. Dalam budaya Jawa, sosok seperti ini disebut Ratu ing Tepeteng atau Raja dalam Bayangan. Ia tidak perlu tahta karena kekuasaan datang sendiri kepadanya. Dan anehnya, semakin besar kekuasaan itu, semakin sulit ia lepaskan. Luhut sering bilang, ia hanya menjalankan tugas. Tapi kita semua tahu, tugasnya seperti matahari, selalu terbit di mana-mana. Dari laut sampai pegunungan, dari batu bara sampai baterai mobil listrik. Seakan tak ada sektor yang aman dari sentuhan tangan Pak Luhut. Orang dengan weton Minggu Wage punya naluri mengatur dan melindungi. Tapi ketika unsur api dalam dirinya lebih kuat dari air, perlindungan bisa berubah jadi penguasaan, kebaikan berubah jadi klaim, dan tugas negara perlahan terasa seperti urusan pribadi. Dalam Primbon disebut, wahyu ura biso dicekel nanggo tangan kerakas. Artinya, wahyu tak akan bertahan di tangan yang menggenggam terlalu erat.
Usia senja bagi orang berneptus 9 adalah fase pangruwating wahyu. Masa pengujian terakhir, apakah ia siap melepas atau tetap menggenggam. Jika ia mampu menurunkan ego, wahyu akan turun menjadi berkah, dikenang sebagai tokoh besar yang menutup masa dengan kebijaksanaan. Tapi jika ia terus memeluk kekuasaan, wahyu itu akan lepas secara paksa, meninggalkan kehinaan yang akan tercatat dalam sejarah. Mungkin itulah karma dari weton Minggu Wage, hidup di antara api dan air. Ketika api terlalu besar, air pun menguap, dan ketika air tumpah, api pun padam. Luhut Binsar Panjaitan bukan sekadar tokoh politik, ia adalah cermin dari bagaimana kekuasaan bekerja di negeri ini, selalu dimulai dari niat baik, tapi sering berakhir di ruang gelap antara kepentingan dan ego. Dan mungkin Primbon sudah menulisnya sejak lama bahwa manusia dengan api dan air di dadanya tak akan berhenti sebelum ia tahu mana yang sebenarnya ia perjuangkan, negara atau dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, wahyu sejati bukan datang dari jabatan, tapi dari keberanian untuk tahu kapan saatnya berhenti. Mafia meraja, rakyat sengsara, pajak mahal, dapat derita. Ibu ini semua dusta.